Abu Abdullah Al-Imam Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Qasim Muhammad Al-Ghazi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi wa bi ulumi wa bi ulmi sari sunan fi kitabih Fathul Qarib al-Mujib fi syarh al-Fadhi Takrib faslun fi ahkami nafaqatil aqarib ila qawlihi fa'in wa fi ba'di nusakhi in kana zawju musiran wa i'tabaru yasaruhu bi tulu'i fajri kulli yawmin famuddani min ta'amin wajibani alaih kulla yawmin ma'a laylatihi al-mutaakhira anhu li zawjatihi muslimatan kanat aw dhimmiyatan hurratan kanat aw raqiqatan wal muddani min ghalibi qutiha wal murad ghalibu qutil baladi min hinta aw sya'ir aw ghairihima hatta al-aqid fi ahli badiyatin yaqtatunahu wa yajibu liz-zawjati min al-udmi wal kiswati ma jarat bihi al-'adah في كل منهما فإن جرت عادة البلد في الأدم بزيت وشيرج وجبن ونحوها اتبعت العادة في ذلك وإن لم يكن في البلد أدم غالب فيجب اللائق بحال الزوج ويختلف الأدم باختلاف الفصول فيجب في كل فصل ما جرت به عادة الناس فيه من الأدم ويجب للزوجة أيضا لحم يليق بحال زوجها وإن جرت عادة البلد في الكسوة لمثل الزوج بكتان أو حرير وجب وإن كان الزوج معسرا واعتبر إعساره بطلوع فجر كل يوم فمد أي فالواجب عليه لزوجته مد طعام من غالب قوت البلد كل يوم مع ليلته المتأخر عنه وما يأتدم به المعسرون مما جرت به عادتهم من الأدم ويكسونه مما جرت به عادتهم من الكسوة وإن كان الزوج متوسطا ويعتبر توسطه بطلوع فجر كل يوم مع ليلته المتأخر عنه فمد أي فالواجب عليه لزوجته مد ونصف من طعام من غالب قوت البلد ويجب لها من الأدم الوسط ومن الكسوة الوسط وهو ما بين ما يجب على الموسر والمعسر ويجب على الزوج تمليك زوجته الطعام حبا وعليه طحنه وخبزه ويجب لها آلة أكل وشرب وطبخ دنيا الدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في الآمين ونفقة الزوجة dan nafkah zaujah al-mumakkina min nafsiha wajibatun. Zaujah yang sudah pasrah sudah menyerahkan dirinya itu hukumnya wajibatun, wajib ala zauj. Walamma ikhtalafat nafaqatu zaujah, karena nafkahnya zaujah itu berbeda-beda bihasabi hali zauj, tergantung keadaan zauj. Bayanal musannifu dzalik, maka musannif menjelaskan hal itu fi qauli, di dalam ucapannya, wa hiya muqaddaratun, ada ketentuannya, muqaddarah ditentukan oleh syariat. Kalau nafkah usul wal furu' atau nafaqatul qarib dan nafaqatul mamluk itu qadrul kifayah, al kifayah. Kalau nafaqatul zaujah muqaddaratun, ada ketentuan daripada syariat, qaddarahu syara'. Fa in wa fi ba'dhin nusakh in tanpa fa. In kana zauju atau fa in kana zauju musiran, jika suaminya adalah orang yang mampu. Mampu itu seperti apa? Mampu itu adalah mampu di dalam bab zakat. Fakir itu adalah fakir di dalam bab zakat. Mampu juga mampu di dalam bab zakat. Jelas?
Kemudian mampu di dalam bab zakat kalau dipaksa membayar perharinya 2 mud beras atau gandum, maka dia akan menjadi miskin, maka berarti dia adalah mutawassit. Ngerti ya? Jadi di sini nanti ada musir, ada mu'sir, ada mutawassit. Musir itu musiruz zakah. Musir fi babiz zakah huwa musir huna. Mu'sir fi babiz zakah huwa mu'sir huna. Sesuai dengan babuz zakah. Musir di dalam bab zakat kalau dipaksa untuk membayar 2 mud, kemudian dia akan menjadi miskin, maka berarti apa? Mutawassit. Ngerti ya? Jadi musir di dalam bab zakat apabila dia dipaksa untuk memberikan 2 mud, dia tetap musir. Ah, itu adalah musir yang sebenarnya di sini. Jelas? Wa yu'tabaru yasaruhu bi tulu'i fajri kulli yaum. Nah, orang itu dikatakan musir dan mu'sir itu bukan total per tahun, bukan total per bulan, tapi kulli yaum. Artinya apa? Artinya mungkin sekarang musir, besok mu'sir, besoknya lagi musir, besoknya lagi mu'sir. Enggak mesti. Kalau dagangannya laku keras menjadi apa? Musir. Kalau dagangannya tidak laku menjadi mu'sir. Paham? Banyak undangan ya. Banyak undangan, banyak yang salaman amplop, musir. Sepi nggak ada undangan menjadi mu'sir. Wadah. Jelas ya? Jadi setiap hari hitungannya sendiri-sendiri, bukan kalkulasi per bulan atau per tahun. Jelas ya? Hari ini saya musir, hari esok saya mu'sir. Famudan maka 2 mud. Kalau musir berarti 2 mud. Jadi diberikan per hari kasih 2 mud begitu. Minta amin daripada makanan yang sama seperti dalam bab zakat, semua biji-bijian yang bisa dizakatkan. Tidak harus biji-bijian juga. Pokoknya 2 mud. Jelas? Mud itu satu takaran ya. Mud itu takaran. Takaran apa? Cakupan kedua telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Nabi itu ketika nyangkup gini, itu namanya satu mud. Faham? Ya. Jelas ya? Tapi dengan tangannya Nabi Muhammad SAW, bukan dengan tangannya antum. Kenapa tangannya antum? Wallahu a'lam. Bisa ada yang besar, ada yang kecil. Ya, ada orang posturnya besar, tulangnya gede, ada orang yang kecil-kecil. Tidak mesti. Maka standarnya adalah pakai tangannya Nabi. Kemudian dari tangannya Nabi itu distandarisasikan oleh orang-orang Arab, sehingga dibuatkan satu apa? Satu wadah khusus. Jadi kayak literan gitu ya. Ada wadah khusus. Itu satu mud. Jelas ya? Wadah khusus satu mud. Jadi mud itu bukan timbangan, tapi apa? Tapi apa? Takaran. Mud itu takaran, bukan timbangan. Mud takaran, bukan timbangan. Kalau timbangannya orang Arab itu namanya rital. Apa? Rital, ya. Rital itu timbangannya orang Arab. Besi bunder-bunder kayak tutupnya air kemasan ini. Tebelnya segini. Ya. Atau segini tebelnya. Besi bunder-bunder, 1 ritil, 2 ritil. Jelas ya? Itu timbangan. Tapi timbangan retail ini tidak internasional. Tidak apa? Tidak internasional, hanya lokal. Artinya apa? Retailnya Trim dengan retailnya Sewun
beda. Ritualnya Baghdad dengan ritualnya Romlah beda. Faham? Jadi beda daerah beda ritual. Jelas ya? Tapi adapun mood ini internasional seluruh seantero negara Islam sama, moodnya sama. Karena ukurannya dengan telapak tangannya Nabi SAW, sehingga mau tidak mau harus disebarluaskan. Orang-orang harus paham. Mafhum? Beda dengan rital karena tidak ada ukurannya ya. Masing-masing bikin sendiri, setiap pabrik bikin sendiri-sendiri. Famudani, maka dua mud min ta'amin daripada makanan. Wajibani, yang wajib keduanya alaihi atas suami. Keduanya wajib atas suami kulla yaumin setiap hari. Ma'alailatihi bersama malamnya al-mutaakhirati anhu, yang datang setelahnya hari. Jadi bukan malam kemarin tapi malam yang akan datang, karena ngitungnya mulai fajar. Biasanya kalau masalah gilir, kalau masalah apa? Gilir itu malamnya bisa itu kan pondasinya malam. Siangnya boleh siang setelahnya atau boleh siang sebelumnya. Tapi kalau masalah nafkah enggak, malam setelahnya. Karena ngitungnya mulai kapan? Fajar. Karena ngitungnya mulai fajar, maka malamnya malam setelahnya. Mafhum? Bukan malam sebelumnya. Wajibani, wajib alaihi atas itu suami kula yaumin setiap hari ma'alailati bersama malam al-mutaakhirati anhu yang datang setelahnya. Ta'akhir itu datang setelahnya ya. Li zaujati, untuk istrinya, muslimatan kanat au dhimiyatan, baik itu istrinya muslimah atau dhimi. Seorang laki-laki boleh menikahi perempuan kafir asalkan ahlu kitab. Apa perempuan kafir ahlu kitab itu? Ahlu kitab itu ya ayyuhalladzina amanu, perempuan yang beragama Yahudi, tapi Yahudinya itu Yahudi binti Yahudi bin Yahudi bin Yahudi sampai zaman Nabi Allah Musa, atau Nasrani binti Nasrani bin Nasrani bin Nasrani sampai zaman Nabi Allah Isa. Paham? Oleh karena itu Yahudi Nasrani di Indonesia laisat min ahlil kitab, bukan min ahlul kitab ini. Jadi nggak boleh menikah sama perempuan Kristen ada di Indonesia atau Yahudi di Indonesia. Kalau keturunan Jawa, kalau keturunan Israel fadhol ya. Kalau keturunan Jawa tidak boleh. Karena apa? Karena agamanya tidak apa? Tidak asli. Tidak apa? Asli. Jelas, ahlu kitab itu harus asli. Ngerti asli? Hah? Keturunannya itu asli. Yahudi binti Yahudi bin Yahudi bin Yahudi bin Yahudi sampai zaman Nabi Allah Musa. Jadi memang betul-betul keluarga Yahudi tulen. Kalau orang Jawa dulunya mereka bukan Yahudi. Jelas ya? Orang-orang Hindu mungkin. Kan begitu ya? Karena orang Jawa ini campuran antara India dan Cina. India, Cina berkolaborasi, lahirlah Jawa. Jelas ya? Mafhum? Ngerti ya? Tadi enggak ana sing mirip nang Cina ya, ana sing mirip nang India, ana sing ndak Cina ndak India ya. Wadah. Taib. Dari mana tahu kalau ini asli? Ya dari golongannya mereka yang masuk Islam dan taat. Ketika belum masuk Islam taat, ketika sudah masuk Islam juga taat. Dua orang bersaksi. Mafhum? Misalnya apa? Misalnya begini, ada keluarga
Ada keluarga misalnya namanya keluarga Hulu Balang. Keluarga Hulu Balang dari Medan. Ya. Jelas ya? Kemudian aslinya memang orang Kristen. Nah, dari mereka keluarga Hulu Balang ini ada 2 orang yang masuk Islam. Ketika dia masih Kristen, dia apa namanya? Taat agama. Ketika Islam dia taat agama. Mereka berdua bersumpah bahwa keluarga Hulu Balang ini adalah keluarga yang Kristen asli mulai zaman Nabi Allah Isa. Mafhum? Kami bukan orang Medan asli, kami keturunan misalnya dari mana entah, dari negeri antah berantah. Jelas ya? Wadih. Seperti di Aceh itu banyak keturunan Belanda ya. Di Pasuruan ada keturunan Belanda asli, jarang tapi. Kalau di Aceh banyak keturunan Belanda, keturunan India, keturunan macam-macam. Ya. Wadah. Itu namanya apa? Ahlu kitab. Ya, ahlu kitab. Nah, walaupun istrinya ahlu kitab tetap wajib dikasih nafkah, nggak ada bedanya. Nafkahnya sama. Muslim ahlu kitab sama. Hurratan kanat aw raqiqatan, baik itu merdeka ataupun budak sama. Istri merdeka, istri budak sama. Loh, orang merdeka boleh menikah dengan budak? Boleh. Dengan syarat. Kalau tidak memenuhi syarat tidak boleh. Karena nanti anaknya menjadi budak. Itu kan sudah dibahas dulu ya. Masih lupa antum? Masih lupa apa sudah mulai ingat? Wal muddan, adapun 2 mud itu adalah min ghalibi qutiha, dari ghalib standar umumnya qutiha makanannya itu perempuan. Qutil balad wal murad ghalibu qutil balad, yang dimaksud adalah standar makanan daerah tersebut. Balad min hintatin, daripada gandum, au syair atau syair, au ghairihima. Ya, hintah itu ya tepung terigu, itu namanya hintah. Paham? Bijinya itu disebut hintah. Kalau syair itu apa istilahnya? Beras apa itu namanya? Ada namanya kalau di sini itu beras apa itu? Yang jelas bukan beras insini. Ya, kalau beras ini aruz. Bukan makanan orang sini. Jelai. Oh, beras barley. Beras barley. Ada di Malaysia beras barley buat bubur biasanya. Mafhum? Beras barley. Jadi bukan ke gandum, juga bukan ke beras. Ya, biji-biji gitu. Mereka lebih mengenalnya dengan sebutan barley. Bahasanya itu dari bahasa Inggris, ya. Barley. Paham ya? Di sini tidak kenal, orang sini tidak kenal. Tingkatannya, levelnya di bawahnya hintah atau bur, di bawahnya bur lebih tinggi. Dulu itu kalau orang makan syair itu berarti orang melarat. Orang kaya makannya bur, orang melarat makannya syair. Paham? Beda level. Jelas ya? Jadi tergantung, kalau di sini beras ya beras, kalau di Madura jagung ya jagung, ya. Atau di Puspo, Tengger, antum kan kemarin ke Puspo ya? Kemana antum kemarin? Liburannya? Puspo,
Bukan. Tosari itu makannya apa? Jagung. Ya. Jagung dikukus kemudian pasrah jadi empok-empok lekaran. Mereka bilangnya empok. Mafhum? Tidak ada nasinya sama sekali, jagung saja, pure. Jagung mur. Ya, itu yang asli orang sana gitu. Kalau antum dikasih ada nasinya ya, itu menghormati antum itu ya. Sama seperti orang Madura. Jagung dikukus, ngukusnya itu berjam-jam. Enggak gampang ngukus jagung. Jagung yang asli, bukan jagung apa? Manis. Kalau jagung yang antum dijual itu namanya jagung manis. Kalau jagung manis itu apa? Kopong itu. Ngukusnya apa? Cepet ya. Isinya tidak terlalu padat. Jagung yang asli yang biasanya nggak dikukus, sama orang-orang biasanya dikeringkan kemudian diprotol ya. Itu lama itu kalau mau dikukus. Lebih murah, kalau jagung manis lebih mahal ya. Jagung seratnya lebih kuat daripada beras. Lebih tinggi, levelnya lebih tinggi daripada beras, walaupun harganya lebih murah. Seperti seakan-akan makanannya orang miskin, padahal nilai gizinya lebih tinggi jagung daripada beras. Min ghalibi qutiha, mafhum? Au ghairihima, atau yang selainnya, selain hinta atau syair. Hatal agid, bahkan agid, apa agid itu? Agid itu susu basi yang sudah mengental dan dikeringkan. Ngerti ya? Yogurt itu kan susu basi, susu fermentasi, kental. Itu masih dikeringkan. Ya. Jelas jadi kering. Jadi rasanya kecut. Yang namanya yogurt pasti apa? Kecut. Ya. Tapi sudah habis airnya sudah. Kering, jadi kering. Itu makanannya orang Badui. Makanannya orang Badui. Mafhum? Biasa sama mereka jadikan dimakan seperti cemilan atau sama roti, atau dibubukkan kemudian dicampur ke kuah atau apa. Jelas ya? Agit. Susunya sudah menjadi kering kayak keju. Bedanya dengan keju, kalau keju itu bukan yogurt, makanya rasanya tidak kecut. Keju yang susu diambil apa? Diambil putih-putihnya ya, diambil putihnya, baru kemudian dibuang airnya, mafhum? Diperes ya, disimpan, itu bisa tahan lama keju. Mafhum? Antum kalau kepingin bikin keju, gampang caranya, sangat gampang. Cara yang paling sepele ya, antum beli susu, jangan 1 liter, enggak jadi apa-apa, jadi segini 1 liter, segini langsung 5 liter ya, kasih jeruk, langsung apa yang terjadi kalau susu dikasih jeruk? Pecah, dia akan pecah, air sama putihnya pisah, biar mengendap. Buang airnya, kalau perlu pakai kerudungnya orang perempuan itu yang terawang-terawang itu ya, disaring. Mafhum? Diperes, tinggal putih-putih saja. Itu mungkin 5 liter jadi cuma segini, sedikit. Paham ya? Makanya keju yang asli mahal. Kenapa ya? Karena susu banyak jadinya sedikit. Itu bisa disimpan lama, enggak kecut. Tapi kalau agit aslinya yogurt, susu yang sudah basi, sudah fermentasi, sudah basi, kecut, dikeringkan, jadinya apa? Yogurt. Jadinya agit. Makanannya orang Badui.
Paham ya? Fi ahlil badiyah, menurut jika dia tinggal di daerah badiyah, di daerah badui. Yaktatunahu. Badiyah ini apa? Badu. Tahu badui antum? Hah? Ngerti badui? Badui itu tinggal di mana? Badui bukan di pelosok, salah paham itu. Kalau yang mengatakan badui tinggal di pelosok itu salah paham. Badui itu tinggal di padang pasir. Jelas? Di padang pasir. Kalau tinggal di daerah yang ada sawahnya itu namanya desa, qaryah. Ada sawahnya, ada kebunnya, namanya apa? Qaryah. Kalau ada pemerintahannya namanya Masr. Paham ya? Atau Misr. Itu berarti ada pemerintahannya. Kalau nggak ada pemerintahannya tapi di pelosok ada kebunnya, seperti pinggiran-pinggiran Tarim, ada sawah-sawahnya, ada ya, ini Tarim kota, pelosok-pelosok. Itu bukan badui, itu namanya apa? Qaryah. Kalau badui tidak ada apa-apa sudah. Hanya apa? Hanya apa? Pasir, hamparan pasir. Pasir sama kemah dan ternak, di situ aja. Hidupnya itu yang dia lihat tiap hari batu, kemah, angin, pasir, ternak dan anjing. Itu pemandangannya tiap hari seperti itu. Mafhum? Tiap hari yang dia lihat ada apa? Gunung atau batu, pasir, ya gunungnya gunung batu, kemah, angin, ternak dan anjing. Biasa hidup dengan susunya ternaknya dia. Selalu pindah-pindah nyari air. Hidupnya pindah-pindah nyari. Makanya dia tidak bangun rumah, hanya kayak kemah, tidak bangun rumah. Ya. Airnya habis, bawa ternaknya untuk ke tempat jauh gitu. Jelas ya? Seperti Sayyidah Halimah itu orang Badui. Rasulullah disusukan di Sayyidah Halimah karena apa? Orang Arab punya kebiasaan anak-anaknya disusukan ke orang-orang Badui. Mafhum? Sayyidah Halimah itu orang Badui. Orang Badui makannya ya kambing, susu kambing, daging kambing. Itu aja, tidak kemana-mana. Tidak pernah makan gandum, tidak pernah makan apa-apa. Karena apa? Karena tidak ada sawah. Tidak pernah makan kurma. Karena nggak ada sawah, nggak ada kebun. Paham ya? Itu namanya badiyah. Namanya apa? Badiyah. Jelas? Ada seorang badui, perhatikan, jangan guyu. Seorang badui, apa namanya? Ingin memuji raja, datang kepada raja. Wahai raja, saya ingin memuji Anda. Kata raja, fadhal, silahkan. Ya. Dan orang Badui ini di zaman itu terkenal dengan bahasa yang fasih. Bahasa Arabnya masih murni, fasih. Kenapa? Karena tidak bercampur dengan orang-orang luar negeri. Jadi ketika Islam itu menyebar luas. Jelas ya? Orang-orang yang bukan Arab masuk ke Arab. Seperti orang Mesir, bukan Arab, masuk ke negeri Arab. Orang-orang Irak, Palestina, bukan Arab, masuk ke Arab. Orang-orang Syria, orang Syam, bukan Arab, masuk ke Arab. Kenapa kok mereka masuk ke Arab? Ya karena mereka ingin tahu bagaimana negara Islam itu, karena mereka sudah dikuasai muslimin, kan begitu ya. Jadi Islam sudah menjadi global, menjadi negara besar. Nah, kalau dulu orang luar itu tidak masuk ke Arab kecuali setelah mempelajari bahasa Arab yang betul-betul apa? Mumpuni. Sekarang enggak, sudah bahasa Arab setengah-setengah berani berangkat. Nah, itu merusak apa? Orang Arab yang asli. Paham? Sehingga mulailah bahasa Arab menjadi rusak, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyuruh Abul Aswad Ad-Du'ali untuk mengarang ilmu Nah, orang Badui itu satu-satunya kelompok yang masih murni itu Badui. Kenapa? Karena tidak ada orang ke Badui. Orang-orang luar itu ke kota, tidak ke Badui. Berarti orang Badui bahasanya masih apa? Murni, tidak kecampuran apa-apa.
Jadi orang dulu itu kalau kepingin tahu bahasa murni ke Badui, Arabnya murni. Ada orang Badui ingin memuji raja. Ya Malik, uridu an amtadihak, aku ingin memuji Anda. Fadhal. Kata Sultan, fadhal. Maka dia pun mulai membuat syair. Anta kal kalbi fil wafa'i, kata dia. Engkau bagaikan anjing dalam memenuhi janji. Anjing itu kalau memenuhi janji bagaimana? Hatta 10 tahun ditunggu, kan begitu ya? Anjing ditinggal sama pemiliknya, hatta 10 tahun, 20 tahun ditunggu sama dia. Anta kal kalbi fil wafa'i, kata dia. Kata rajanya, ana kal kalb, syabbahtani bil kalb. Ya, langsung di penjara. Belum apa-apa sudah bilang anta kal kalbi. Ya. Sudah mau dibunuh. Kata penasehatnya, jangan dibunuh. Ini orang Badui setiap hari hanya ngelihat apa? Ngelihat pemandangannya anjing. Ya. Seandainya dia bisa melihat perkara yang lain, mungkin akan ditasbih dengan hal yang lain. Begitu? Iya. Buktikan. Begini kalau kepingin bukti. Coba penjarakan dia di tempat yang ada air, ada sungai, ada burung, ada kebun, ada tanaman. Setuju kata dia. Akhirnya dipenjarakan di tempat yang rindang. Dipenjarakan di tempat yang ada kebunnya, ada burung-burungnya, ada sungai. Selama beberapa bulan. Setelah itu dipanggil lagi. Hal turid antam dahani? Naam. Pujiannya sudah berubah, tidak bilang anjing lagi sudah ya. Ngerti ya? Karena sudah tidak lihat anjing lagi. Kalau dulu ngelihatnya cuma anjing, kemudian angin, batu, pasir, kemah, kan begitu ya? Ya situ sudah yang dia tahu. Itu namanya badiah. Yaktatuna. Ngerti? Dan badiah ini makannya ya itu sudah jelas ya. Wajibu li zauja, dan wajib li zauja. Kalimat li, apa artinya li ini? Li ini apa artinya? Lil milik, li lil milik, artinya fasilitas. Li litamlik berarti apa? Fasilitas. Dan wajib li zauja artinya menjadi fasilitasnya zaujah. Menjadi fasilitasnya zaujah yang harus, yang wajib. Apa fasilitas zaujah yang wajib? Minal udumi, daripada lauk, wal kiswati, dan pakaian. Berarti kalau wajib menjadi fasilitasnya zaujah, berarti siapa yang ketanggungan? Yang ketanggungan siapa? Suaminya yang harus memberikan ya. Jadi bukan cuma dikasih beras saja atau gandum saja, ya dikasih lauk dong ya. Masa tidak ada lauknya? Wal kiswa, dan pakaian majarat bil ada, yang apa? Yang berlaku umumnya fi kullin minhuma, dari setiap satu daripada suami dan istri. Fa in jarat adatul balad, jika berlaku adatnya satu negeri, fil udmi, di dalam udum, bi zaitin, dengan zait, artinya zaitun. Wa syairaj, syairaj ini apa? Wijen, minyak wijen. Wa jubun, atau keju. Wa nahwiha, dan yang lainnya. Utubiatil adatu bidzalik, maka diikutilah adat di dalam hal itu. Ya, antum yang tidak ngerti makanannya orang Arab tidak mungkin mafhum. Ya, zaitun kok minyak kok dijadikan lauk. Iya, orang Arab itu kadang-kadang simpel lauknya hanya minyak saja. Paham ya? Lauknya hanya minyak. Ngerti? Jadi roti gandum hanya dicelupkan ke minyak zaitun, dimakan sudah. Paham? Kadang-kadang kan kemarin saya cerita ya, dicelupkan ke apa? Cuka ya, kadang minyak, atau syairat ini minyak wijen ya, dan seterusnya. Ngerti ya? Kalau bimoli, filma. Apa? Wajubun, atau keju. Wa nahwiha, dan yang lain sebagainya. Jadi supaya
yang dimakan, roti yang dimakan ini ada rasanya, bukan cuma roti apa? Roti hampa apa? Yang tanpa apa-apa ya. Yang tawar-tawar atau apa namanya itu. Jelas ya? Hambar, roti hambar tidak ada rasanya. Paham ya? Roti yang hambar enggak. Tapi ada rasa-rasanya. Wadah. Yang memang menurut orang daerah tersebut dipakai. Jelas ya? Simple ya. Makanannya orang sana simple. Kalau sini tempe pun tidak cukup ditempekan. Tapi perlu apa? Perlu dioseng-oseng, ya. Perlu digoreng, perlu bumbu kecap dan seterusnya. Kathir kalam kalau orang sini. Mahfum? Orang sana tidak kathir kalam sudah. Ya usis. Minyak itu jadi lauknya. Wa ilam yakun fil baladi udmun. Kalau di daerah situ tidak ada lauk ghalib, tidak ada lauk yang ghalib. Ya ini macam-macam, ada yang gini, ada yang gitu. Fa yajibul laik bihali zauj, maka harus yang pantas untuk keadaannya zauj. Artinya zaujnya itu miskin atau kaya. Faham? Sepantasnya bagaimana? Wa yakhtaliful udmu bi ikhtilafil fusul, dan lauk itu bergantung dengan berbeda dengan perbedaan fusul musim. Ada musim dingin, ada musim panas. Kalau musimnya dingin ya makan yang panas-panas. Kalau musim panas makan yang dingin. Jangan musim panas makan panas, akhirnya bisa penyakitan. Seperti apa panas? Panas itu seperti makanan-makanan manis, kurma itu apa? Panas. Kurma itu panas. Jelas. Jadi kalau musim dingin, lauknya kurma. Kurma itu sebenarnya bukan lauk. Kurma itu adalah apa? Adalah makanan pokok, bukan lauk. Ya. Kalau musim dingin, mungkin pakai apa? Semangka. Oh, musim panas. Kalau musim panas cocoknya pakai semangka. Kenapa? Semangka itu dingin. Rasulullah SAW pernah makan semangka campur kurma. Ada riwayat kurma dulu baru semangka, ada riwayat semangka dulu baru kurma, ada riwayat bareng. Kurma dan semangka bareng. Kemudian Nabi mengatakan, tudfi'u burudatu hadza hararata hadhihi. Burudatu hadhihi hararata hadhihi. Dinginnya ini akan memadamkan panasnya ini. Jadi kurma itu sifatnya panas, semangka sifatnya dingin, jadi bisa memadamkan. Artinya netral, ketika masuk di tubuh jadinya apa? Netral. Kalau makan kurma saja, tidak pakai semangka, ketika tubuhnya antum lagi panas, kasih kurma, tambah apa? Tambah panas. Mahfum? Seharusnya pakai semangka. Jadi ada sifatnya sendiri-sendiri. Fajibu fi kulli faslin ma jarat bil adatun nas fihi minal udum. Jadi setiap musim harus sesuai dengan adatnya manusia di dalam lauk. Jadi lauk pun mengikuti musim ya. Ngerti ya? Kalau di sini hanya kemarau sama apa? Hujan. Ya sebenarnya ada dingin, panas ada. Ya. Malah ana sing rakse seperti musim apa? Ketiga kalau orang Jawa bilangnya. Agustus ya. Sebelumnya Agustus apa? Juli ya. Agustus. Itu siangnya panas, apalagi Pasuruan. Siangnya panas, malamnya dingin. Ya. Itu musim raksya itu. Hanya ada di sini itu ya. Siangnya panas, malamnya dingin. Kalau di Timur Tengah siang kalau panas ya panas aja, sak malam-malamnya ikut panas. Kalau dingin semua, sak siang-siangnya ikut dingin. Tapi kalau di sini kalau sudah seperti bulan Juli gitu ya. Siangnya panas, malamnya dingin. Jadi wajib juga lauk wal kiswa dan pakaian.
yajibu dan wajib juga li zauja untuk zaujarnya, fasilitasnya zauja aidan juga lahmun, daging yaliku bihali zaujiha, yang pantas dengan keadaan suaminya. Jadi jangan lauk-lauk itu aja, juga perlu daging. Paham ya? Ada hadis pepatah apa hadis itu? Man tarakal lahma arba'ina yaman sa'akhuluquhu. Wa man akal lahma kulla yaumin qasa qalbuhu. Orang yang meninggalkan daging selama 40 hari akhlaknya menjadi buruk. Dan orang yang makan daging setiap hari maka hatinya menjadi keras. Ya. Tiap hari makan daging enak terus berarti ya. Ini hatinya menjadi keras. Tidak makan daging sama sekali sampai 40 hari. Akhlaknya berubah nanti. Tidak pernah dimanjakan, ya, tidak pernah nikmat, susah terus. Faham ya? Menjadi jelek nanti kelakuannya, akhlaknya. Minimal tiap Jumat. Kalau dulu itu orang-orang itu tiap Jumat makannya enak. Kenapa? Supaya anak-anak kecil senang dengan hari Jumat. Asik Jumat, enak makannya begitu. Loh, senang dengan hari Jumat ini menjadikan dia memuliakan Jumat. Kalau sekarang diajari senang dengan hari Ahad. Kenapa? Weekend, liburan. Jumat enggak senang. Orang dulu enggak, liburnya Jumat makanannya zen. Jadi senangnya dengan hari Jumat. Wadah. Wa in jarat adatul balad fil kiswati limithli zawj bikatan aw harir wajib. Antum kalau zuwat tinggal di mana, disitulah antum harus menyamakan untuk istri antum. Jika berlaku wa in jarat, jika berlaku adatul balad, adatnya daerah situ, fil kiswa dalam pakaian, limithli zauj untuk yang seperti suami seperti ini, laki-laki seperti ini, ya, bikatan dengan katan, ya, apa katan itu? Linen, mafhum ya? Kain dari bahan apa? Linen. Tanaman rami, flax. Dari tanaman ya. Yang apa namanya? Kain yang dibuat dari serat tanaman, namanya tanaman rami. Jelas ya? Ada yang dari kapas, ada yang dari katan dan sebagainya. Kalau terbiasa orang situ pakai dari katan, bagaimana? Ya sudah, harus diikuti. Au harir atau dari sutra, wajaba maka wajib. Jadi begini, antum tinggal di mana? Kalau antum tinggal di perumahan elit yang tetangga-tetangganya makan daging tiap Jumat, ya, yang tetangga-tetangganya pakaiannya sutra, ya antum wajib memberi pakaian istri antum apa? Sutra. Faham ya? Sesuai dengan adatul balad. Tapi antum enggak, anak tinggal di tempat yang biasa aja. Faham ya? Tinggal di perumahan SS, ya. Perumahan tipe 3, 36. Jelas ya? Enak. Kalau tinggal di perumahan tipe 36, enak. Kenapa? Orangnya ya biasa-biasa. Makannya kalau tiap hari ya tempe tahu. Pakaiannya ya pakaian biasa. Mafhum? Yang jelas harus sesuai dengan adatul balad. Wadah. Ya, di sini kan ada Anjasmara, ini ada perumahan ya. Ada, Anjasmara di mana? Oh sana. Terminal ke sana. Itu ada perumahan di situ, besar-besar rumahnya. Wah, ada nanti adatnya, baladnya nanti berubah nanti. Jelas. Tapi kalau antum tinggal di kampung depan situ ya, apa masjid apa? Baitul
hak, ya itu lumayan orangnya kan biasa-biasa, paham ya? Tapi kalau tinggal di daerahnya Habib ini bos-bos semua. Walaupun sekarang mulai apa? Mulai turun. Dulu ini daerah sini terkenal ini bos-bos semua, bos kayu semua, tujar semua ini. Makanya rumahnya besar-besar kan di sini, yang samping jalan. Tegal Harum ini terkenal bos-bos. Tapi sekarang sudah roda berputar, yang dulu di atas ke bawah. Ya. Sampai rumah bosnya dijual. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.